Halo, berjumpa kembali bersama saya, Pak Willy, dalam pembahasan 5 soal dimensi kategori HOTS ya, yang memerlukan pemikiran lebih lanjut ya. Nah, untuk itu mari kita lihat soalnya terlebih dahulu ya. Namun sebelum saya mulai membahas, jangan lupa untuk subscribe ya bagi yang belum subscribe. Karena subscribe Anda akan membuat saya lebih bersemangat di dalam membuat materi khususnya fisika ini. Mari kita mulai ya. Nomor 1. Persamaan simpangan suatu benda dinyatakan oleh Y, fungsi dari T, sama dengan A dikali sinus omega T, plus B kali T, plus CT kuadrat dikali cos omega T. Di mana T adalah waktu. Ya. Satuan internasional dari ABC adalah, oke, sekarang kita akan lihat satu-satu ya. Jadi di sini Y itu adalah simpangan. Simpangan satuannya meter, ya, karena simpangan termasuk jarak. Artinya besaran ini satuannya harus meter, asin omega T. Besaran omega T juga harus meter. Besaran CT kuadrat cos omega T juga harus meter. Sedangkan sinus omega T itu tidak punya satuan ya. Demikian juga dengan cos omega T. Sehingga satuan dari A ya tentu saja sama dengan satuan jarak yaitu meter. Bagaimana dengan satuan dari B? Nah, B kali T itu satuannya harus meter. T di sini waktu, jadi satuannya second. Jadi B kali S sama dengan meter atau B sama dengan meter per second. Bagaimana dengan dimensi satuan dari C ya? CT kuadrat juga harus meter. T di sini waktu, jadi CS kuadrat sama dengan meter, atau C sama dengan meter per second kuadrat. Nah, setelah lengkap nilai ABC-nya kita ketahui satuannya, maka perkalian dari ABC kita tinggal substitusi ini, meter dikali meter per second, dikali meter per second kuadrat. Ini meter per 1, sehingga meternya dikalikan, jadi meter pangkat 3, S-nya juga pangkat 3 ya. Kita lanjutkan dengan soal yang nomor 2 ya. Soalnya sebagai berikut. Jika indeks bias relatif dinyatakan oleh persamaan N sama dengan A tambah B per lambda kuadrat, di mana A dan B adalah konstanta dan lambda panjang gelombang, maka dimensi B sama dengan, ini pilihannya, kita tuliskan kembali persamaannya N sama dengan A tambah B per lambda kuadrat. Di sini indeks bias relatif itu adalah besaran tanpa satuan. Jadi A juga besaran tanpa satuan. Dan besaran gabungan antara B dengan lambda kuadrat ini adalah besaran tanpa satuan juga. Sehingga ditulis N sama dengan B per lambda kuadrat. Dan kalau kita mau cari B-nya, maka B sama dengan N kali lambda kuadrat. N tanpa satuan, sedangkan lambda itu adalah panjang, ya, panjang gelombang. Maka satuannya adalah meter kuadrat. Jadi satuan dari B itu setara dengan meter kuadrat. Seperti kita ketahui bahwa meter kuadrat itu adalah satuan dari luas, ya. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah luas, ya. Baik, kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Jika gaya F, percepatan A, dan waktu T ditetapkan sebagai besaran pokok, maka dimensi dari besaran panjang adalah, ya kalau gitu berarti besaran panjang nanti bukan jadi besaran pokok lagi, jadi besaran turunan, ya. Nah, untuk persamaannya kita ingat lagi, persamaan untuk percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Sedangkan kecepatan sendiri adalah jarak bagi waktu. Atau dengan kata lain, percepatan itu adalah jarak per waktu kuadrat ya. Nah, di sini kita kali silang jadi jarak S dengan AT kuadrat. Nah, panjang dengan jarak sama.
Sehingga ini adalah percepatan, dan karena ini besaran pokok, ya kita tuliskan A. Kemudian untuk waktunya kita tuliskan ganti dengan T. Sehingga dimensi dari besaran panjang adalah A kali T pangkat 2. Baik, kita memasuki soal berikutnya, yaitu soal nomor 4 ya. Soalnya sebagai berikut. Posisi suatu partikel X pada suatu saat T dinyatakan oleh persamaan X sama dengan V0 per A dikali 1 minus E pangkat minus A kali T, di mana V0 adalah konstanta dan A adalah nilai lebih besar daripada 0. Dimensi dari V0 dan A adalah, oke, untuk itu kita tuliskan dulu persamaannya. Jadi X sama dengan V0 per A kali 1 min E pangkat min AT ini ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini angka 1. Kemudian ini E pangkat minus AT juga, berarti besaran yang setara dengan angka 1 ini, artinya tanpa dimensi, tanpa satuan. Jadi kalau misalkan seperti ini, nanti satuan A-nya adalah 1 per T, atau dimensinya adalah T pangkat min 1. Kemudian bagaimana dengan satuan dari V0? Kita lihat bahwa ini adalah tanpa satuan, atau dengan kata lain berarti V0A itu satuannya sama dengan X. Jadi X sama dengan V0A, atau V0 sama dengan A kali X. A itu adalah dimensinya T pangkat min 1, sedangkan X di sini adalah jarak atau posisi, dimensinya L. Sehingga dimensi dari V0 adalah LT pangkat min 1. Ya, kita sampai di soal terakhir, yaitu nomor 5 ya. Soalnya sebagai berikut. Sebuah gelembung udara yang terbentuk dari ledakan di bawah air berosilasi dengan periode yang berbanding lurus dengan P pangkat A dikali rho pangkat B dikali E pangkat C, di mana P adalah tekanan hidrostatik, rho adalah massa jenis, dan E adalah energi ledakan. Nilai dari A, B, dan C adalah, nah kita tuliskan kembali seperti biasa persamaan T-nya. Di sini T berbanding lurus, berarti T sama dengan P pangkat A kali rho pangkat B kali E pangkat C. P di sini tekanan, jadi F dibagi A. Rho adalah massa jenis, massa dibagi volume, dan E energi ya. Gaya itu dimensinya MLT pangkat min 2 dibagi L kuadrat. M itu dimensinya M, volume L pangkat 3, dan E itu ML kuadrat T pangkat min 2 ya. Lihat lagi di tips dan trik untuk dimensi besaran turunan ya. Ini berpangkat C ya. Kemudian kita sederhanakan ini M-nya, L-nya pangkat min 1, T-nya pangkat min 2. Kemudian yang L pangkat 3 pindah ke atas jadi ML pangkat min 3. Ini ditulis tetap ke pangkat C ya. Sehingga kalau kita pangkatkan jadi M pangkat A dikali di sini M pangkat B dikali dengan M pangkat C. Untuk L pangkat min A di bagian tengah min 3B, dan di bagian kanan 2C ya. Sementara T-nya di bagian yang pertama ini ada min 2A. Di sini tidak ada T. Di bagian sini adalah min 2C. Kemudian ruas kirinya kita lengkapi MLT, T-nya pangkat 1. Di sini nggak ada M dan L, berarti kita tuliskan pangkat 0 M-nya, begitu juga dengan L pangkat 0. Jadi kita punya persamaan seperti ini. Kita tuliskan persamaan-persamaan yang dapatnya, yaitu A plus B plus C sama dengan 0. Kemudian min A min 3B plus 2C juga 0. Dan min 2A min 2C sama dengan 1. Ini adalah 3 persamaan dengan 3 variabel, yaitu A, B, C. Diselesaikan, boleh dipilih eliminasi atau substitusi ya. Maka akan didapatkan nilai A sama dengan min 5/6, B-nya setengah,
dan C-nya 1/3. Baik, demikianlah pembahasan 5 soal dimensi Hodge ya. Mudah-mudahan soal latihan dan pembahasan ini berguna bagi kita semua ya. Jangan lupa subscribe ya, dan saksikan atau nantikan pembahasan soal-soal yang lainnya di channel ini. Sekian dan terima kasih.